Baiklah, sebelum kita membahas tentang SKP tahunan kinerja khusus jabatan fungsional guru dan kepala sekolah pada tahun 2020, alangkah lebih baiknya kita harus melihat dasar dan acuan pembuatan atau penyusunan SKP. Jadi agar tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang menjadi dasar hukum SKP adalah yang pertama, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Yang kedua, Peraturan Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 3 garis miring 5 garis miring PB garis miring 2010 nomor 14 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Kalau dulu PNS, sekarang menjadi ASN. Nah, ini yang menjadi dasar penyusunan SKP, sehingga kita tahu di dalam SKP itu ada jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Jabatan fungsional guru itu yang mana? Yang ada mulai dari golongan A sampai golongan 3A sampai 4E. Ada jabatan guru pertama, lalu guru muda, guru madya, dan selanjutnya seterusnya. Di sana juga ada angka kreditnya, itu pada peraturan menteri yang tahun 2009. Sedangkan pada peraturan bersama Menteri Mendiknas itu petunjuk pelaksanaannya. Jadi di sana ada rincian tugas seorang guru dan kepala, ada golongan 3A, golongan 3B, dan golongan 4 selanjutnya. Nah, nanti saya akan coba diperhatikan Bapak dan Ibu, ini tentang peraturan-peraturan menteri. Nah, di sini Bapak dan Ibu lihat, itu jabatan guru, fungsional guru dan angka kreditnya ada di situ. Ada golongan guru pertama 3A sama 3B. Kalau guru madya 4A, 4B, 4C. Di situ ada ketentuannya. Nah, di situ dibahas rincian tugasnya. Jadi kita akan mengacu kepada rincian tugas yang sudah ada aturannya. Jadi kita berbeda dengan pegawai ASN yang lain. Jadi ini khusus untuk guru dan kepala sekolah. Dan ibu, bapak guru, kepala sekolah juga bisa melihat rincian tugasnya pada peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Di sana ada rincian golongan 4A, yang ini. Nah, dari rincian tersebut oleh pemerintah itu dimasukkan kepada penilaian prestasi kerja. Makanya SKP tahunan itu didasarkan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Pendidikan Nasional kerjasama dengan BAKN. Nah,
itu jadi pembuatan untuk guru dan kepala sekolah itu sudah ditentukan rincian dan tugasnya. Nanti kalau ibu bapak guru kepala sudah ada, ya silahkan tinggal dimasukkan nanti kepada SKP tahunan, rincian tugasnya apa-apa saja. Nanti silahkan pada SKP tahunan yang saya pandu nanti akan saya jelaskan. Itu saja yang sebagai pengantar supaya Bapak Ibu guru mengetahuinya. Sekian. Terima kasih. SKP tahunan. Kalau Bapak dan Ibu masuk ke dashboard, di situ Ibu Bapak klik SKP. Nah, SKP itu setelah diklik ada target dan realisasi tahunan dan SKP tahunan bawahan, target dan realisasi bulanan dan SKP bulan bawahan. Sekarang kita membahas tentang SKP tahunan. Situ kita klik target realisasi tahunan dulu. Akan muncul SKP tahunan. Nah, di sini ternyata Bapak ini belum ada ya SKP-nya, SKP tahunan atas nama tahun 2020 ya. Jadi yang tahun 2020 kita yang sekarang akan mengerjakan tentang SKP tahunan. Yang pertama kali dilakukan setelah muncul ini berarti belum ada, kita diklik tambah akan membuat SKP tahunan. Klik tambah. Nah, akan muncul di sini dari tanggal dan bulan tahun sampai tanggal bulan tahun. Untuk SKP 2020 kita mulai dari tanggal 2 Januari ya. Jadi mulainya dari Januari. Kita klik di sini ya. Kita klik. Nah, ini sudah ada bulannya, kita masukkan saja. Nah, bulannya sudah ada, lalu kita klik, sudah masuk. Terus di sini sampai tanggal berapa? Lalu Desember berarti sampai 31 Desember 2020. Kita klik, kita simpan. Oke. Nah, ini di sini sudah ada masuk ya. Masuk berarti SKP yang akan kita buat ini sudah ada masuknya ini. Nah, ini ada SKP bulan Januari sampai Desember. Selanjutnya
kita mulai dengan memprogramkan apa yang akan kita programkan dalam SKP tahunan. Itu dituangkan ya, yaitu jadi kita memprogramkan ada target SKP-nya. Nah, ini target SKP, kita klik di sini target SKP dan muncul ya, ternyata di sini masih kosong. Nah, itu muncul dan akan terlihat kosong. Nah, untuk pengisian kita klik tambah. Nah, di sini ada jabatan guru madya, guru pertama. Kalau Bapak yang Ibu golongan 3 itu guru pertama ya. Guru pertama, lalu guru muda, guru madya, berarti yang golongan 4A dan 4B. Nah, di sini kita ngambil contoh jabatan Bapak ini adalah guru madya sebagai guru. Di sini ada pilihan ya. Pilihan yang harus dipilih oleh Bapak Ibu. Mana yang penting dengan berkaitan dengan tugas. Berarti di sini melaksanakan bimbingan kolektif. Ini harus Bapak isi. Kalau ada yang masuk di dalamnya, melaksanakan pembimbingan pada kelas menjadi tanggung jawab melaksanakan membimbing guru muda. Nah, di sini melaksanakan bimbingan pada kelas yang tanggung jawabnya. Nah, ini berarti diklik. Nah, diklik itu sudah terlihat ya, sudah masuk sendiri. Nah, di sini untuk targetnya berapa? Yang sudah ditarget itu 1. Dan ini sudah ada kreditnya. Tepatnya berapa? Waktunya berarti selama 1 tahun. Kita tulis 12. Di sini biaya kosongkan saja, kita simpan. Oke. Nah, disimpan ada oke. Kita jawab yes. Nah, itu sudah masuk, baru 1. Lalu untuk menambah lagi guru ini, kita klik lagi di sini. Klik. Misalnya di sini ada lokakarya ya, biasanya masuk ya, KKG kita masukkan. Lokakarya targetnya itu kalau yang biasa dilakukan adalah 7, waktunya 12 dan biayanya kosong. Simpan. Oke. Nah, ini tugas kita sudah ada 2. Tugas Bu Guru ya. Lalu selanjutnya pilih lagi, kita klik tambah, masih kurang 2. Kalau di sini melaksanakan pembimbingan para guru kelas menjadi tanggung jawabnya. Ini sama dengan yang atas, kita ambil yang lebih besar. Membimbing guru muda tidak mungkin. Kita pilih lagi klik nomor 2. Membimbing siswa dalam, nah ini Bapak dan Ibu masuk membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Karena sudah ditentukan, kita ngambil yang 0,19. Targetnya berapa? 1 ya. Di sini target 12. Itu target kuantitas sudah ditentukan. Yang untuk per tahun 1 saja. Waktunya 12 dan biayanya kosong, simpan. Oke. Kita tambah lagi. Nah, sudah ditambah, kita pilih lagi kayak tadi, 3 sudah tadi, kita klik.
Membuat alat peraga, kalau bisa boleh membuat alat peraga, diprogramkan membuat alat peraga. Tidak, teruskan saja dulu. Nah, di sini untuk seorang guru yang biasanya itu guru madya itu membuat laporan karya tulis berupa karya ilmiah. Kita masukkan ini dalam golongan 4 itu harus punya laporan 1, target 12 bulan kosong. Oke, simpan. Yes, udah 4 ya Pak ya. Masih kurang, ngambil lagi yang sudah ditentukan. Ini saja yang penting, Bapak sudah bisa memasukkan program yang akan dilakukan pada 1 tahun. Kalau masih kurang bisa ditambah. Misalnya apa lagi? Misalnya untuk ini, untuk guru ya, masih untuk guru itu harus membuat jurnal. Biasanya membuat jurnal ilmiah. Nah, di sini ada membuat karya tulis jurnal ilmiah. Kita ambil kuantitasnya 1, angka kreditnya dapat 2, targetnya 12, artinya 1 tahun. Kita simpan. Oke, masih ada lagi ya Pak ya, mungkin kita lihat lagi. Tadi sudah, kita lanjutkan dengan nomor membimbing guru. Tadi membuat alat peraga itu tidak. Nah, di sini kita harus mempunyai, kalau untuk golongan 4 itu ada diklat, artinya mendapat pelatihan 1 tahunnya harus merencanakan 1 sertifikat. Kita ambil yang 30 sampai 80 jam ya. Udah diklik masuk, di sini langsung targetnya 1 sertifikat. Di sini targetnya setahun 0, berarti ini diperoleh selama 1 tahun, dapatnya cuma 1. Oke. Masih tambah lagi ini, mungkin ada tugas guru yang kurang ya, selaku guru. Ini guru. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah punya S1 atau S2 ya, S3 itu bisa diklik. Kalau sudah punya ijazah masukkan saja Bu ya, diklik. Kalau tidak perlu. Nah, di sini ada menjadi kegiatan pramuka. Kalau Bapak dan Ibu masuk organisasi pramuka pengurus, klik yang pengurus. Kalau yang masuk anggota, klik anggota. Karena ini bukan pengurus, kita klik anggota. Anggota kepermukaan dapat SK-nya 1 selama 12 tahun. Biayanya kosong. Simpan. Oke. Ambil lagi. Pramuka sudah tadi, lalu kita ambil ini ada organisasi profesi, sama seperti tadi. Kalau kita anggota ambil anggota, kalau pengurus ambil pengurus. Kita anggota saja. Di sini tulis 1, SK-nya
nilai kreditnya 0,75, targetnya 1 tahun, biayanya kosong, simpan. Nah, ini masih kurang mungkin. Kalau untuk guru biasanya ada guru kelas ya, guru kelas. Nah, di sini kalau ada yang menjadi kepala sekolah, kita klik kepala sekolah. Kalau misalnya jadi wali kelas, perpustakaan ini sudah tidak ada. Kalau kepala sekolah, klik kepala sekolah Pak ya. Tapi kalau karena Bapak Ibu guru, kita klik gurunya, menjadi wakil kepala, menjadi wali kelas. Nah, kalau ini sama dengan SMP, tapi kita juga karena wali kelas langsung ya ditunjuk, kita pilih ini yang wali kelasnya. Wali kelasnya yang besar ada ini Pak, jadi kita ambil yang besar aja nilainya. Nah, ini nilai 1, ini 12 bulan, ini kosong, ini simpan. Oke, sudah ada berapa Pak? Ini udah ada 9 ya. Kita ada lagi yang belum, membuat kurikulum. Biasanya membuat kurikulum. Nah, di sini menyusun kurikulum pendidikan, di sini juga menyusun kurikulum. Kita ambil yang terbesar saja Pak. Menyusun kurikulum 1, ini 12, dan ini kosong, simpan. Oke. Nah, berarti sudah 10 ya, sudah ada 10. Nah, ambil lagi yang masih belum, mungkin diantaranya apa. Nah, kalau Bapak Ibu itu tadi nyusun buku itu harus dijurnalkan, berarti harus ada seminar ya. Merencanakan dan pembelajaran, bimbingan, melaksanakan pembelajaran. Kalau ini tugasnya guru membimbing, kalau ini kepala sekolah. Merencanakan dan melaksanakan evaluasi. Nah, ini kita ambil yang terbesar untuk guru ya. Atau yang ini 10. Nah, ini 10 kita ambil selama 1 tahun. Di sini klik 12, ini kosong, simpan. Oke. Nah, tadi kalau kita ada membuat jurnal itu harus ada artikel ya, jadi kita harus membuat artikel. Boleh kalau kita melaksanakan, kalau tidak perlu nggak usah disantumkan. Kita pilih lagi, ini sudah 11, tambah. Tapi kalau di pedoman ada, kita harus membuat seminar, mengikuti seminar nggak jadi masalah. Menjadi pemerasaran dan kolosium. Pemerasaran, menjadi pemerasaran sumber pada seminar atau kelompok karya ilmiah, menjadi pengawas. Nah, di sini ada menjadi pemerasaran pada seminar, berarti kita di sini mencantumkan. Ambil 1, ini harus ada ya,
seminar itu harus untuk tanda bukti bahwa karya ilmiah kita itu diakui, disahkan. Yang terakhir mungkin ada untuk guru, mungkin ada mengawas, kegiatan mengawas ujian ya, supaya di sini ada sebagai pengawas ujian peserta evaluasi proses dan hasil belajar tingkat nasional. Kita masuk kepada di tingkat sekolah saja. Simpan di sini 1 targetnya, karena di sini 12, di sini kosong. Nah, simpan. Oke. Nah, berarti Bapak Ibu itu sudah melaksanakan SKP tahunan tahun 2020. Jadi Ibu sudah merencanakan target tahunan, yang mana target ini nanti Ibu harus masukkan ke dalam bulanan ya. Untuk itu apabila masih kurang jelas nanti silahkan di WA saja saya ya. Ini hanya baru tahap SKP tahunan. Kalau kurang paham udah jelas nanti. Kalau misalnya nanti Ibu di sini ada kesalahan menyimpan, ini bisa diganti ya dengan cara diedit. Diklik edit. Lalu kalau mau ini tidak suka atau tidak ada, kita hapus saja pada tahunan. Ya, dihapus. Ini kalau misalnya Ibu mau ngedit, ini Pak, ini misalnya 2 kuantitas misalnya begini, kita edit, cara editnya diedit, akan tercatat ini. Kalau mau klik angka 2 silahkan 2 tulis. Nah, akan berubah ini nanti nilainya 1,05. Kita simpan. Oke. Nah, ini cara membuat SKP tahunan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.